Bab 9. Di rumah si penyihir. Edmund meninggalkan rumah keluarga berang-berang setelah anak-anak menyusun rencana untuk menemui Aslan di meja batu. Selama Edmund berjalan jauh melewati es dan salju, dia bekerja keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa sang penyihir ada di pihak yang benar dan semua orang salah. Dia meyakinkan dirinya sendiri dengan berfokus pada Turkish Delight. Edmund juga berpikir tentang perubahan modern apa yang akan dia lakukan di Narnia setelah dia menjadi pangeran. Dia memikirkan istana macam apa yang dimilikinya, berapa banyak mobil yang akan dimilikinya, dan bioskop pribadi, juga rel kereta api yang akan dibangunnya, dan hukum apa yang akan dibuatnya untuk melarang berang-berang dan bendungan. Dia sedang memikirkan akhir rencana menahan Peter di istananya ketika cuaca berubah. Ketika dia mencapai kastil penyihir putih, dia menemukan halaman yang dipenuhi dengan patung-patung batu. Yang pertama dia lihat adalah seekor singa yang dia yakini sebagai Aslan. Dia menganggap bahwa penyihir telah menang atas Aslan dan mengubahnya menjadi batu. Dan dia berdiri di depan singa itu dengan gembira dan melakukan hal-hal yang sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Dia mengeluarkan sepotong pensil dari kantongnya dan menggambar kumis pada bibir atas si singa, lalu kacamata pada matanya. Kemudian dia berkata, "Hah, Aslan tua, kamu bodoh. Bagaimana rasanya jadi batu? Kamu menganggap dirimu hebat, bukan?" Tapi meskipun wajahnya digambari, binatang itu masih tampak menakutkan, sedih, dan anggun, menatap cahaya bulan sehingga Edmund tidak merasa senang mempermainkannya. Dia berbalik dan mulai menyeberangi halaman. Edmund memasuki kastil dan bertemu dengan serigala bernama Maugrim, kepala polisi rahasia penyihir. Serigala menjemput sang penyihir dan Edmund menceritakan semua yang dia dengar di rumah berang-berang. Sang penyihir terguncang oleh berita bahwa Aslan ada di Narnia. Penyihir memanggil pelayannya, seorang kurcaci, dan memerintahkannya untuk menyiapkan kereta luncur yang kuat dan berat. Bab 10. Kutukan melemah. Susan, Peter, Lucy, Tuan dan Nyonya berang-berang dengan cepat meninggalkan rumah dan pergi ke meja batu. Ini adalah perjalanan panjang melewati medan yang berat, dan anak-anak kelelahan. Tuan berang-berang membawa mereka ke gua tanah yang kering, di mana mereka dapat beristirahat selama beberapa jam. Mereka terbangun karena suara lonceng dan berasumsi bahwa mereka mendengar penyihir di kereta luncurnya. Tuan berang-berang melesat ke permukaan untuk melihat kemana dia menuju. Sesaat kemudian, dia memanggil mereka untuk keluar karena ternyata itu bukan sang penyihir. Ketika anak-anak itu keluar dari gua, mereka melihat kereta salju dan ditarik rusa dengan giring-giring pada tali kendalinya. Tapi mereka jauh lebih besar daripada rusa-rusa si penyihir, dan mereka tidak putih, melainkan coklat. Dan di kereta salju duduk seorang yang pasti langsung dikenali siapapun yang melihatnya. Dia bertubuh besar dengan mantel merah, dengan tudung berhias bulu, dan janggut putih panjang yang seperti air terjun di dadanya. Ya, itu adalah Bapak Natal atau Sinterklas. Sinterklas menjelaskan bahwa Natal akhirnya tiba dan kekuatan sang penyihir melemah. Mendengar hal itu, Lucy merasa tubuhnya dialiri kelegaan yang hanya akan kau rasakan kalau berdiam diri dengan hikmat dan tenang. Sinterklas memberi setiap orang hadiah. Sinterklas memberi Nyonya berang-berang mesin jahit baru dan memberitahu Tuan berang-berang bahwa bendungannya telah diperbaiki. Sinterklas kemudian memberikan hadiah kepada anak-anak, tetapi itu adalah alat, bukan mainan. Peter menerima pedang dan perisai merah dengan singa emas terpampang di atasnya untuk mempertahankan diri dari pertempuran. Sinterklas juga memberikan Susan busur dan anak panah. Itu digunakan untuk saat yang paling membutuhkan.
karena dia tidak bermaksud untuk bertarung di dalam pertempuran. Sinterklas juga memberikan tanduk yang bisa dia tiup yang akan membuat menyelamatkannya dari bahaya. Sinterklas menawari Lucy belati yang juga akan digunakan pada saat paling membutuhkan. Saat Lucy memprotes bahwa dia cukup berani untuk bertarung dalam pertempuran, Sinterklas dengan serius mengatakan kepadanya, "Pertempuran itu jelek jika wanita ikut di dalamnya." Dia juga memberi Lucy sebotol minum ajaib dan menjelaskan bahwa beberapa tetes akan menyembuhkan luka atau penyakit apapun. Kemudian Sinterklas memberi mereka semua makanan dan teh yang luar biasa dan pergi untuk membawa Natal kepada lebih banyak orang, hewan, dan makhluk. Bab 11, Aslan semakin dekat. Sementara itu Edmund sangat kecewa. Ketika dwarf pergi untuk mempersiapkan kereta, dia berharap si penyihir akan mulai bersikap manis padanya, seperti yang dilakukannya pada pertemuan mereka waktu itu. Tapi wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Edmund mengerahkan keberaniannya untuk meminta penyihir menikmati Turkish Delight, tapi dia menolak pada awalnya. Kemudian dia menyadari bahwa Edmund bisa pingsan dalam perjalanan. Jadi dia memerintahkan kurcaci untuk membawakannya roti basi dan air. Dia memerintahkan Maugrim untuk memimpin sekelompok serigala ke rumah berang-berang dan membunuh siapapun yang mereka temukan di sana. Penyihir membawa Edmund dan kurcaci ke kereta luncur dan bersiap untuk menemukan anak-anak. Edmund merasa sedih. Dia basah kuyup dan diabaikan oleh sang penyihir. Dan, menyedihkan sekali keadaannya. Sepertinya sekarang si penyihir tidak akan menjadikannya raja. Semua hal yang dikatakannya untuk membuat dirinya percaya bahwa wanita itu baik dan ramah dan berada di pihak yang benar rasanya bodoh sekarang. Edmund mau memberikan apa saja untuk bisa bertemu dengan yang lainnya saat ini. Bahkan Peter sekalipun. Satu-satunya cara untuk menghibur dirinya sekarang adalah berusaha percaya bahwa ini semua hanya mimpi dan dia bisa bangun kapan saja. Sayangnya, sudah terlambat bagi Edmund untuk melakukan sesuatu sekarang. Saat Edmund dan sang penyihir berkendara melintasi landscape bersalju, mereka melihat tampaknya ada yang sedang bersenang-senang. Seekor bajing dan istrinya bersama anak-anak mereka. 2 satir, 1 dwarf dan rubah tua. Mereka duduk di sekeliling meja. Edmund tidak yakin apa yang mereka makan, tetapi aromanya harum. Sepertinya ada dekorasi daun holly, dan dia juga tidak yakin dia melihat puding buah plum atau tidak. Penyihir ingin tahu di mana mereka mendapatkan pesta itu. Mereka menjelaskan bahwa Bapak Natal memberikannya kepada mereka. Penyihir marah dan mengubah kelompok itu menjadi batu. Dan Edmund untuk pertama kalinya dalam kisah ini merasa kasihan pada orang lain selain dirinya. Sepertinya begitu menyedihkan mengingat patung-patung batu kecil itu duduk di sana selama berhari-hari yang hening. Malam yang gelap, tahun demi tahun, hari demi hari, sampai lumut tumbuh di atas mereka dan akhirnya wajah mereka rontok. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka, Edmund memperhatikan bahwa semakin sulit bagi kereta luncur untuk bergerak. Dia segera menyadari alasannya, karena dia bisa melihat salju mencair di segala arah. Kereta luncur itu akhirnya tak bisa bergerak lagi, sehingga penyihir, Edmund dan kurcaci harus menariknya keluar. Setelah terjebak di tempat lain, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menggunakan kereta luncur lagi dan harus berjalan. Sang penyihir menjadi semakin gelisah saat mereka terus berjalan dan salju terus mencair. Segera Edmund melihat bunga dan tanda musim semi lainnya. Langit menjadi semakin biru dan sekarang ada awan putih berarak cepat dari waktu ke waktu. Di lapangan luas ada mawar hutan. Angin sejuk bertiup menjatuhkan embun di cabang-cabang yang berayun.
dan membawa aroma harum yang dingin ke wajah para pejalan kaki. Pepohonan mulai hidup sepenuhnya. Pohon-pohon larch dan birch tertutup warna hijau, pohon laburnum dengan warna emas. Tak lama kemudian pohon beech telah mengembangkan daun-daunnya yang ringkih dan transparan. Saat mereka berjalan di bawah pohon-pohon itu, cahaya juga menjadi hijau. Lebah mendengung melintas di depan mereka. Akhirnya kurcaci berhenti dan mengumumkan bahwa Aslan menyebabkan pergantian musim menjadi musim semi. "Ini bukan salju mencair," kata si dwarf tiba-tiba berhenti. "Ini musim semi, apa yang akan kita lakukan? Musim dingin telah dihancurkan, percayalah, ini pekerjaan Aslan. Kalau salah satu dari kalian menyebutkan nama itu lagi, dia akan langsung dibunuh," kata si penyihir.